Pak? Mau kemana, Pak? Hah? Hah? Dari mana, Pak? Warga Kabupaten Lampung Timur dihebohkan dengan video viral terkait dua oknum ASN yang dilabrak seorang warga diduga usai menginap bareng di sebuah hotel di wilayah Bandar Lampung. Kamu hebat ya udah. Ya korwil kamu ya. Iya. Warga yang memergoki oknum kepala sekolah dan guru P3K itu merekam keduanya saat akan meninggalkan lokasi sembari menumpahkan kekesalannya. Sebelumnya keduanya sempat rekam CCTV masuk ke dalam sebuah kamar dalam kurun waktu 3 jam. Diketahui bahwa rumah tangga sang perekam juga turut hancur sebelumnya lantaran ulah sang kepala sekolah. Penyidikan dan sebagainya itu adalah ranahnya di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Termasuk pemberian sanksi itu adalah wewenangnya dari pejabat pembina kepegawaian melalui Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Buntut viralnya video, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur bakal memintai keterangan pelaku. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Anyus melaporkan. Melihat kunci kontak terpasang di motor seorang pegawai negeri sipil di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, nekat mencuri motor. Pencurian ini terjadi di Jalan Andi Makassau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Parepare setelah menerima laporan dari korban. Saat ditangkap, barang bukti sepeda motor curian juga turut diamankan petugas. Pelaku ini baru kali ini melakukan tindak pidana pencurian. Motifnya dipakai untuk hari-hari. Itu secara refleks atau sudah direncanakan, Mas? Jadi tidak direncanakan, cuma pada saat itu melintas, kemudian melihat motor tersebut ada kuncinya di motor, mungkin pemilik kendaraan lupa, ada kesempatan, disitulah ada niat. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, polisi menggerebek praktik penipuan berkedok asmara jaringan internasional di Sleman, Yogyakarta. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 6 orang tersangka. Aparat kepolisian Polresta Yogyakarta menggerebek sebuah ruko di Jalan Gitogati, Sleman yang jadi lokasi praktek penipuan berkedok asmara jaringan internasional. Dalam penggerebekan ini, polisi menjaring puluhan orang serta puluhan unit laptop dan ponsel. Warga sekitar mengaku tak mengetahui ruko dijadikan aktivitas kriminal. Warga hanya tahu ruko disewa seseorang sejak tahun lalu, namun tak diketahui usaha apa yang dijalankan. Dari 64 orang yang terjaring, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam aksinya, sindikat ini menggunakan pegawai perempuan mereka memikat pelanggan agar memberikan gift besar untuk ditukar dengan konten porno. Aksi sindikat ini berhasil meraup hingga 30 miliar rupiah per bulannya. Polisi kini tengah bekerja sama dengan Interpol untuk memburu otak jaringan internasional asal Cina. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Anyus melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan diwarnai isak tangis istri korban. Pasalnya tersangka dari pembunuhan itu adalah kakak iparnya sendiri. Sementara itu pemirsa, motif pembunuhan ternyata dipicu rasa sakit hati karena anak tersangka diduga dilecehkan korban. Seorang ibu histeris saat melihat kakak ipar tersangka pembunuhan suaminya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia harus ditenangkan kerabat dan petugas agar tidak menghambat jalannya reka ulang. Sementara itu tersangka memperagakan 13 adegan saat membunuh korban. Motif pembunuhan karena tersangka sakit hati. Ia menuding korban melecehkan anak perempuan yang dititipkannya. Geseran sedikit, misalnya agak setengah meter seperti itu. Kalau keterangan dengan BAP tidak ada perbedaan. Sebelum pembunuhan terjadi, anak tersangka melaporkan kasus pelecehan yang dilakukan korban akhir Oktober lalu. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gusriyadi Anyus melaporkan.
3 petugas damkar berusaha menenangkan remaja FR 15 tahun yang menangis ketakutan saat akan dibawa keluarga ke sebuah klinik hitan di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan sang remaja terus berontak dan melawan meski sudah dibujuk keluarga hingga petugas damkar. Namun karena kalah jumlah, FR pun tak berdaya saat dibawa menggunakan mobil menuju lokasi klinik hitan. Sepanjang perjalanan, FR masih terus menangis ketakutan hingga mendekati klinik. Khawatir sang remaja melarikan diri, ia pun dikawal oleh 4 petugas damkar hingga masuk ke dalam klinik. Video drama membawa remaja ke klinik hitan ini pun viral. Sementara itu keluarga mengaku sangat berterima kasih sudah dibantu petugas damkar dalam proses hitan ini. Keluarga sebelumnya mengaku kewalahan membawa FR karena terus melawan dan menolak di hitan. Beruntung proses hitan tidak berlangsung lama dan berjalan dengan baik di sebuah klinik di Kampung Bulak Temu, Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Saat difoto, FR pun nampak sudah mengganti celana panjang dengan sarung sebagai penanda proses hitan sudah selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral, seorang wanita yang mengaku asal Palembang tertangkap basah saat menyamar sebagai pramugari maskapai Batik Air. Ia datang ke bandara lengkap dengan seragam, koper hingga kartu identitas. Ia membeli tiket dan masuk pesawat. Namun penyamaran terbongkar karena tak bisa menjawab saat ditanya awak lainnya. Saat diperiksa, wanita ini ternyata menggunakan kartu identitas 15 tahun lalu. Aksi wanita ini pun berakhir setelah pesawat rute Palembang-Singapura ini mendarat. Di bandara, ia ditunggu petugas keamanan dan langsung diperiksa pihak AFSEC. Wanita bernama Nisha pun memberikan klarifikasi dan meminta maaf. Setelah diunggah di media sosial, banyak netizen yang mempertanyakan pengawasan di bandara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil SUV terguling di ruas Jalan S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Sebelumnya mobil melaju kencang dan menabrak separator busway. Mobil SUV berwarna hitam terguling di ruas Jalan S. Parman mengarah Selipi, Jakarta Barat. Sebelum kecelakaan terjadi, mobil yang dikendarai seorang pria ini terlihat melaju kencang dan oleng hingga menabrak beton separator busway. Kerasnya benturan membuat mobil mengalami kerusakan parah dan menyebabkan beton separator busway hancur berserakan di jalan. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas tersendat. Udah nggak lama, udah ngebut mobil. Tapi ngambil ke tengah, langsung nabrak separator. Langsung berdiri mobil, Bang. Mobil langsung berdiri. Terus gak lama, nyelamatin orang. Alhamdulillah orangnya selamat sih, Bang. Gak kenapa-napa. Itu mobilnya kecepatannya kencang ya, Bang? Kencang, Bang. Lumayan kencang. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi mobil mengalami luka dan trauma. Dari Jakarta, Helmi Sejakbati, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial aksi pengeroyokan MC musik dangdut di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi penganiayaan itu akhirnya berujung laporan korban ke polisi. Viral, seorang pemandu acara atau MC dangdut dikeroyok di Desa Jatimulyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Atas peristiwa pengeroyokan, korban melaporkan pelaku ke Polres Tuban. Insiden kekerasan terjadi saat korban memberhentikan acara hiburan dangdut lantaran dinilai tidak kondusif dan melewati batas waktu. Namun korban mengalami pengeroyokan dari sejumlah orang hingga tak berdaya. Tiba-tiba tidak tahu, dia langsung mukul saya. Kena pelipis dahi. Saya terjatuh, geblak Mas. Posisi saya di pinggir panggung. Saya terjatuh, saya tersangkut di pohon. Posisi terlentang gitu. Nah, posisi seperti itu, terus saya dipukulin lagi. Meski sempat ada upaya permintaan maaf dari pihak keluarga terduga pelaku, korban tetap memilih jalur hukum demi keadilan dan efek jera. Langkah ini diambil sebagai bentuk pembelajaran agar kekerasan tidak terulang kembali, khususnya terhadap para seniman dan pekerja hiburan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras memicu banjir dan longsor di Kabupaten Halmahera Barat. Puluhan rumah rusak berat sementara 2 warga meninggal dunia akibat tertimpa material longsor. Banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Banjir setinggi 3 meter lebih merendam puluhan rumah dan membawa material kayu dan pohon. Warga terpaksa mengungsi ke tempat lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, tanah longsor melanda Desa Soasio, Kecamatan Loloda, Halmahera Barat. Selain merusak rumah warga, akibat peristiwa ini 2 orang terdiri dari siswa sekolah dasar dan 1 lansia tertimbun material longsor. 7 rumah warga rusak berat akibat longsor. Sampai saat ini belum ada data pasti jumlah rumah, korban maupun infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji Anyus melaporkan. Seorang warga terpaksa dievakuasi ke rumah sakit karena terlalu banyak menghirup asap saat kebakaran melahap 3 ruko dan 5 kamar kontrakan di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Kebakaran dipicu dari kelalaian pekerja rongsokan. Petugas PMI Kota Tangerang membantu salah seorang warga yang alami sesak nafas hingga badan lemas dengan alat bantu pernapasan. Guna memastikan kondisi kesehatannya, petugas terpaksa mengevakuasi korban menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Korban alami sesak nafas setelah terlalu banyak menghirup asap dari kebakaran yang melahap 3 bangunan ruko dan 5 kamar kontrakan di Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kota Tangerang dibantu Damkar Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta berjibaku memadamkan api, dan api bisa dikendalikan 2 jam kemudian. Terjadi kebakaran di Parung Serap, jenis yang terbakar itu lapak barang bekas. Ya, sumber api itu ada di lapak. Untuk penyebabnya itu tadi dari informasi ada yang nabun bakar kabel bekas di area lapak tersebut. Akibat kebakaran membuat Jalan Raya Parung macet panjang lantaran sempat ditutup untuk memudahkan proses pemadaman. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 3 tahun terjatuh dari lantai 2 rumah setelah ditinggal oleh orang tuanya di kawasan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Detik-detik jatuhnya balita tersebut sempat terekam kamera pengawas. Anak berusia 3 tahun terjatuh dari balkon lantai 2 rumahnya di kawasan Rawabungan, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia jatuh dari ketinggian 8 meter. Sebelum terjatuh, diketahui balita tersebut menangis di dalam rumah. Warga tak bisa berbuat banyak lantaran kondisi rumah terkunci dari luar. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut akhirnya membawa korban ke rumah sakit. Selain itu, warga juga mengevakuasi 1 balita lain yang masih terkunci di dalam rumah. Ibu korban diketahui pergi meninggalkan 2 anaknya yang masih berusia 3 dan 2 tahun untuk menjemput anaknya yang lain pulang sekolah. Kasus ini telah ditangani Polres Metro Jakarta Timur dan ditangani secara kekeluargaan antara ibu korban dan rukun tetangga setempat. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan.